Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Inside Business Podcast, tempat di mana kita membahas kisah inspiratif tentang suatu perkembangan bisnis digital di Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu perusahaan pariwisata yang terkenal di Indonesia, apalagi kalau bukan Traveloka. Nah, Traveloka ini menjadi suatu startup aplikasi dan perusahaan pariwisata terbesar ya di Indonesia yang menjadi pemain besar dalam dunia travel dan lifestyle di Indonesia. Tapi kali ini kita tidak hanya membahas tentang produknya saja atau aplikasinya saja, tapi kita akan membahas tentang etika bisnis dan transformasi digital yang berperan menjadi perkembangan suatu perusahaan Traveloka ini. Nah, hari ini sudah hadir 3 rekan saya yang sangat luar biasa, yaitu ada Bang Peter, ada Kak Sela, dan Kak Laura. Oke, boleh saya dulu, Kak? Oke, baik teman-teman. Nah, kali ini pertanyaan yang pertama saya akan tanyakan kepada Kak Sela karena saya sangat penasaran nih dengan apa sih tentang Traveloka sekarang. Jadi, Kak Sela, banyak orang tahu Traveloka ini menjadi aplikasi dan perusahaan tempat di mana kita bisa memesan tiket dan hotel. Nah, tapi sebelumnya, sebenarnya seberapa besar sih Kak cakupan bisnis di Traveloka ini? Nah, jadi gini guys, Traveloka itu pada awalnya berfokus pada pemesanan tiket pesawat secara online ketika didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unadi dan timnya. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan pasar, kami bertransformasi menjadi super app di bidang travel dan juga lifestyle. Sekarang pengguna bisa memesan tiket pesawat, hotel, transportasi, aktivitas wisata, kuliner, dan bahkan layanan keuangan digital seperti paylater dan Traveloka Protect. Wow. Jadi benar-benar kayak ekosistem yang lengkap gitu ya? Iya. Keren teman-teman. Kalau Kak Laura deh melihatnya dari sisi perkembangan digital, seberapa besar peran transformasi digital di industri Traveloka ini? Saya melihat Traveloka itu sebagai ikon digitalisasi layanan perjalanan di Asia Tenggara. Jadi pihak Traveloka itu berhasil mengubah kebiasaan masyarakat yang dulunya itu serba manual, dimulai dari antri tiket hingga pesan hotel melalui telepon. Sekarang itu serba digital dalam satu genggaman. Wow, keren teman-teman. Oke, dari pertanyaan sebelumnya kita udah bisa tahu nih tentang Traveloka ini. Cuman belum terlalu jauh ya. Mari kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu kita masuk ke hal yang paling penting dalam dunia bisnis modern, yaitu etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Bang Peter sebagai pemateri kita selanjutnya, yaitu Bang, menurut Abang, apa sih tanggapan Abang tentang etika di dunia industri Traveloka ini? Nah, kalau kita melihat Traveloka ini sudah mencakup cakupan yang bagus karena Traveloka ini cukup konsisten dalam menjaga integritas dan transparansi bisnis. Mereka juga punya kebijakan yang jelas terkait harga, layanan, dan perlindungan data pelanggan. Contohnya, contoh lapangan yang terjadi berbelakangan yang lalu, yaitu waktu pandemi COVID-19. Oke. Tentunya banyak pengguna yang harus membatalkan perjalanan. Traveloka juga melayani pelanggan tersebut untuk memproses refund dan reschedule. Meski itu bukan hal yang mudah bagi perusahaan yang besar, itu menunjukkan bahwa Traveloka mempunyai tanggung jawab sosial dan empati terhadap pelanggan. Oh, benar juga ya. Karena kemarin itu banyak bisnis yang waktu itu memilih untuk diam atau lambat merespon. Betul. Tapi coba dari sisi internalnya lah,
Boleh dijelaskan nggak untuk Kak Sela deh? Boleh, Kak Sela. Oke, so guys, kalau dari sisi internalnya, kami selalu berpegang teguh pada satu nilai utama yaitu customer first. Nah, customer first ini berarti kami selalu mengutamakan pelanggan dalam mengambil keputusan, seperti mengutamakan kepuasannya dan kepercayaan di pelanggan. Kami juga memiliki tim khusus untuk memastikan keamanan data pengguna dan etika internal kerja, termasuk transparansi seperti komunikasi dengan pihak hotel dan mitra maskapai dan vendor-vendor lain. Dan dari sisi teknologi, kejujuran dalam algoritma itu juga penting. Jadi, sistem rekomendasi Traveloka itu dibuat bukan untuk menipu para pengguna, melainkan membantu mereka mendapatkan pilihan terbaik sesuai kebutuhan. Itu juga termasuk etika digital. Oh, menarik banget ternyata. Jadi etika bisnis itu bukan cuma soal kejujuran ya Kak? Betul. Bukan cuma soal kejujuran di iklan, tapi juga soal sistem dan teknologi yang digunakan ya. Baik teman-teman, di segmen selanjutnya kita akan masuk nih ke topik yang paling besar, yaitu pembahasan tentang Traveloka berhasil dalam sejauh ini melakukan transformasi digital. Nah, untuk Kak Laura deh, Kak Laura, gimana sih strategi apa yang dilakukan Traveloka untuk menjalani transformasi digital di saat ini? Transformasi digital Traveloka itu berfokus pada pengalaman pengguna dan juga efisiensi layanan. Jadi mereka itu menggunakan big data dan juga AI untuk memahami perilaku pelanggan mereka. Dimulai dari pola pencarian tiket hingga waktu favorit untuk berlibur. Selain itu, pembayaran seperti pay letter dan juga virtual account menjadi langkah strategis dalam pembayaran digital. Oh, jadi semua itu didorong dan didukung oleh data, bukan hanya soal tren. Betul, data adalah bahan bakar utama inovasi di era digital. Jadi Traveloka itu memanfaatkannya untuk memberikan rekomendasi yang lebih efisien, aman, dan cepat bagi setiap pengguna. Tapi kami juga berfokus pada otomatisasi sistem, misalnya seperti sistem real automation dan juga customer support chatbot. Customer support chatbot itu sudah menjawab ribuan pertanyaan dari pengguna setiap harinya. Selain efisien, itu juga membuat pengalaman pengguna lebih lancar tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, transformasi digital juga harus tetap diimbangi dengan aspek etika dan teknologi. Artinya di mana perusahaan tidak boleh hanya mengejar efisiensi, tapi juga harus menjaga privasi, keamanan data, dan kesejahteraan pengguna. Nah, ini menarik banget nih. Jadi transformasi digital itu bukan cuman soal teknologi yang canggih ya, Betul. tapi juga soal kemanusiaan yang ada di dalam data tersebut. Oke, baik teman-teman. Baik teman-teman, di segmen selanjutnya saya sangat penasaran nih. Kita akan beralih ke bagian pengembangan produk. Nah, seperti yang kita tahu, Traveloka selalu menghadirkan produk-produk baru dan layanan baru setiap tahunnya. Nah, Kak Selak, saya mau tanya nih, kira-kira produk atau layanan baru apa yang dihadirkan Traveloka sejauh ini? Jadi, beberapa tahun belakangan ini, Traveloka memperkenalkan Traveloka Experience untuk aktivitas wisata, Traveloka Eats untuk kuliner, dan terakhir Traveloka Propel untuk asuransi selama perjalanan. Pengembangan ini lahir dari riset pasar mendalam dan juga feedback pengguna. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang menyeluruh dari sebelum berangkat hingga kembali ke rumah. Tapi sepertinya produk-produk itu juga didukung oleh teknologi digital yang kuat ya? Ya, semua berbasis digital yang terintegrasi. Jadi pengguna itu bisa melakukan apapun dalam satu aplikasi seperti bayar, pesan, klaim, dan juga review. Inilah yang disebut end-to-end digital service, satu alur lengkap yang efisien dan mudah digunakan. Dan yang saya apresiasi, pengembangan produk Traveloka ini, mereka tidak hanya lepas dari tanggung jawab sosial. Misalnya,
Traveloka ikut mempromosikan hotel dan destinasi lokal sehingga mereka memberi dampak ekonomi pada pelaku UMKM. Ini bukti bahwa digitalisasi juga bisa memperkuat ekonomi masyarakat. Wah, luar biasa ya. Obrolan kita hari ini sangat membuka wawasan baru untuk kita semua, teman-teman. Nah, dari Traveloka, kita belajar bahwa kesuksesan digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang etika, tanggung jawab, dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar nih beberapa pesan dari rekan-rekan saya dan tamu-tamu kita hari ini ya. Kira-kira apa sih makna dari etika dan transformasi digital untuk masa depan bisnis? Menurut saya, kepercayaan pelanggan adalah mata uang paling berharga. Tanpa etika dan tanggung jawab, inovasi tidak akan bertahan lama. Dan juga digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang menuju efisiensi dan empati. Kita harus memastikan teknologi bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya. Dan saya tambahkan, bisnis yang beretika akan selalu menemukan jalannya untuk tumbuh secara berkelanjutan. Seperti prinsip berbisnis yaitu di mana mempertahankan lebih sulit dibanding membangun. Dari proses tersebut kita akan mendapatkan hasil sebuah kejujuran. Nah, dari kejujuran itu kita dapat strategi jangka panjang dan jangka yang paling terbaik untuk kita menempuh bisnis. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Sela, Kak Laura, dan Bung Peter yang sudah memberikan saran dan pendapatnya nih tentang Traveloka, tentang bisnis digital ke depannya. Nah, jadi mungkin insight dan wawasan kita kali ini sangat bagus ya untuk kita kembangkan seterusnya. Semoga pembahasan ini menjadi inspirasi untuk para pendengar dalam membangun bisnis yang lebih cerdas, etis, dan digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aziz Fasrandi undur diri. Dan jangan lupa, berinovasi boleh, tapi etika dan adab harus tetap dijaga. See you next time, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan saya sekalian. Bye-bye.